Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yazidu fi mulkihi hamdal hamidun wa la yanqusu min juhudihi juhudal jahidun. Alhamdulillah alladzi la tanfa'uhu ta'ata man ata' wa la tadurru ma'siyata man asa. Alhamdulillah alladzi la yughnihi syakara man syakar wa la yufakkiruhu kafara man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang mudah-mudahan membawa berkah ini, Allah masih memberikan kita nikmat bisa hadir di taman-taman surga. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Seandainya kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majalisul ilmi, kata Nabi. Majlis-majlis di mana dikaji ilmu-ilmu agama di sana. Semoga hadirnya kita di tempat ini akan menjadi asbab dihadirkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan surat An-Nisa dari ayat 100. Ini materinya persis dengan judul yang minta untuk disampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'ah, maka dia akan didapati di muka bumi ini banyak sekali solusi-solusi kehidupan. Jadi artinya ketika kita ingin hijrah, jangan ragu-ragu lagi. Nanti begini, nanti begitu, enggak usah dipikirkan. Allah sudah janji, yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'ah. Allah janji akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya bukan satu, katsirah, banyak. Dan kelapangan-kelapangan wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah, summa yudrikhul maut, kemudian dia mendapatkan kematian, maka dia dapat pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hijrah semacam apa? Karena banyak kita mendengar sekarang hijrah. Bahkan kita lihat artis-artis, alhamdulillah banyak yang hijrah. Hijrah ini amalan agung, amalan istimewa, amalan yang luar biasa. Sampai ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai tahun Hijriyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hijrah ini, perlu kita memahami arti makna hijrah dari segi bahasa. Ibnu Hajar mengatakan hijrah dari segi bahasa itu berarti at-tarku atau al-bu'du, meninggalkan atau menjauhi. Maka ada sebuah hadis yang berbunyi, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. La yahillu, tidak halal, berarti haram bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Ini artinya apa? Kalau ada orang berantem, marahannya jangan lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Mungkin sehari Allah masih maafin, karena menata ulang hati ini nggak mudah. Tapi Allah kasih jeda waktu. Tapi lebih dari 72 jam, ini udah haram hukumnya. Ini meninggalkan. Kemudian dari segi istilah, al-intiqal minal makan ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini hijrah. Sebagaimana Nabi lakukan dari Mekah ke Madinah.
Atau hijrah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hijrah dalam arti hakiki atau hijrah fisik. Ini yang banyak dilakukan. Bahkan kita lihat juga akhir-akhir ini banyak orang masih hijrahnya baru fisik. Hijrah fisik itu artinya fisiknya berpindah. Contoh hijrah fisik itu min daril kufri ila daril Islam. Dulu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tempat di mana kekufuran, tempat di mana berhala disembah, sampai tidak tanggung-tanggung ada 360 berhala. Islam nggak bisa tegak, bahkan tidak sedikit sahabat Nabi dibunuh, disiksa. Kita dengar ada Sumayyah di situ dibunuh satu keluarga. Maka Nabi menganjurkan hijrah. Jadi dari tempat di mana tidak bisa menjalankan syariat Islam ke tempat di mana bebas menjalankan syariat Islam atau ke negara muslim. Contohnya tadi dari Mekah ke Madinah. Atau yang kedua, hijrah secara hakiki ini juga bisa hijrah dari negeri kafir ke negeri kafir yang lain. Tapi di negeri kafir kedua ini diberikan kebebasan menjalankan syariat. Contohnya dulu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ini sama ke negeri kafir juga, Habasyah, Ethiopia. Walaupun akhirnya nanti Raja Najasyi itu masuk Islam. Pun masuk Islamnya diam-diam. Jadi kenapa ada sholat goib? Sholat goib itu jenazahnya nggak ada. Karena Nabi dulu ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi mensolatkan itu. Karena Nabi dapat berita bahwa Raja Najasyi ini masuk Islam. Tapi sebelum Raja Najasyi masuk Islam, ini tempatnya negara kafir tapi dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin yang membebaskan masyarakatnya untuk menjalankan agamanya. Maka sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin dulu sempat hijrah ke Habasyah. Bahkan salah satu anak Nabi meninggal di Habasyah. Kalau nggak salah Ruqayyah, istri dari Utsman bin Affan. Atau hijrah secara fisik juga dari tempat banyak maksiat ke tempat maksiat ini sangat minim. Contoh, Nabi pernah menceritakan ada orang yang membunuh 99 orang. Datang kepada rahib, ahli ibadah. Wahai rahib, saya mau tobat. Dosa kamu apa? Saya sudah membunuh berapa banyak? 99 orang. Oh, kaget rahib. Nggak bisa tobat ini. Ini dia berfatwa dengan hawa nafsu ini. Nggak bisa tobat katanya. Namanya preman dibilang nggak bisa tobat, kesal tusuk lagi. Lengkap sudah 100. Orang kalau berbuat maksiat, ciri-cirinya itu tidak ada ketenangan dalam hatinya. Maka kata Nabi apa? Al-ithmu ma haka fin nafsika law ittala 'alaihin nas. Ciri-ciri dosa itu ketika kita mau lakukan itu, hati kita sudah berontak duluan dan khawatir sekali ketahuan orang. Itu maksiat pasti. Nah, orang ini yang sudah membunuh 100 orang ini galau hidupnya. Datang ke seorang alim, kiai lah bahasa kita. Dia ceritakan ingin taubat. Maka kemudian ditanya dosanya apa? Membunuh 100 orang. Bisa saya taubat? Bisa. Tapi ada syaratnya, kamu harus hijrah. Tinggalkan tempat teman-teman, tempat-tempat maksiat kamu, hijrah pergi ke tempat satu perkampungan yang orang-orangnya baik, lingkungannya soleh. Hijrah ke situ. Berangkat. Di tengah jalan yudrikhumul maut. Maut lebih cepat menjemput. Maka di dalam riwayat itu dikatakan ada 2 malaikat berselisih. Datang malaikat rahmah pertama. Ini jatah saya ini. Orang sudah mau berangkat taubat ini. Malaikat azab turun lagi. Nah, ini jatah saya ini. Sudah membunuh 100 orang. Itu malaikat rebutan. Ini hadisnya sahih. Mungkin sudah kita sering dengar kisah ini. Kemudian Allah turunkan malaikat. Ada yang mengatakan itu malaikat Jibril.
Kata malaikat Jibril, ukur ke tempat taubat jaraknya seperti apa, terakhir membunuh jaraknya seperti apa. Itu jaraknya hampir sama, cuman beda 1 jengkal. Ke tempat lingkungan yang baik itu lebih dekat 1 jengkal. Maka kata Allah, terima taubatnya. Insya Allah kalau kita masuk surga nanti kita ketemu orang ini di surga, Pak. Lah kita bunuh nyamuk aja belum. Jadi peluang kita masuk surga itu besar. Jangankan bunuh orang, kita bunuh cicak aja masih kasihan, padahal dapat pahala bunuh cicak itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu hijrah secara fisik contohnya. Kemudian hijrah juga bisa dari tempat di mana kita diancam akan dibunuh. Ini sebagaimana hijrahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika melerai 2 orang yang berseteru, orang Kipti sama Bani Israel, direlai. Yang satu dilerai sampai mati. Entah bagaimana, apakah didorong kemudian terbentur batu kepalanya, meninggal. Maka dia lari pergi ke negeri Madian, hijrah. Sampai singkat cerita dia nikah dengan anaknya Syuaib. Ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan orang soleh, dan mengabdi di situ selama 10 tahun. Baru kemudian kembali lagi mendakwahi ayahnya Fir'aun. Ini hijrah. Fa kharaja khaifan yataraqqab. Dia pergi ke negeri Madian yang jauh dengan rasa takut Musa ini. Kemudian contoh hijrah seperti ini juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ana muhajirun ila rabbi. Saya hijrah. Saya tinggalkan, saya pergi kepada Allah. Jadi bukan pergi kepada manusia, pergi kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini hijrah secara fisik. Penting juga hijrah secara fisik ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua arti hijrah adalah secara maknawi, atau bahasa orang secara hati. Hijrah secara hati, dan ini jauh lebih penting. Kalau hijrah secara fisik, contoh misalnya ibu-ibu, orang-orang yang hijrah, terutama ibu-ibu perempuan itu kalau ditanya hijrah, kalau orang mereka kumpul-kumpul tentang hijrah, pasti pembahasannya masih kisaran fisik. Bagaimana hijab, bagaimana kerudung syar'i, ini masih kulitnya, masih fisik. Kalau bapak-bapak bagaimana, sudah jenggotan apa belum, bajunya sudah berubah apa belum penampilannya, ini baru fisik. Kalau bapak-bapak sudah rajin ke masjid, ini baru hijrah secara fisik. Bagaimana hijrah secara hati? Kalau sudah kita mendalami seluruh bacaan sholat, kita bisa hadir hati kita saat sholat itu, kita bisa mendalami seluruh isi bacaan, apa yang terkandung di dalam bacaan itu kita selami, ini baru hijrah secara hati. Begitu juga akhwat. Tidak hanya sekedar hijab, tidak hanya sekedar cadar saja, tapi bagaimana mendalami hijrah yang sebenarnya, mendalami Al-Quran. Tentunya hijrah macam ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan banyak belajar, banyak mengkaji ilmu-ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan hijrah secara qalbi atau secara maknawi ini minal ma'asi ila ta'ah. Hijrah dari maksiat kepada hijrah kepada ketaatan. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim, al-muslim, ini hadisnya pasti sudah banyak yang hafal. Al-muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tingkah lakunya. Kalau ada orang muslim masih belum selamat dari lisannya, lisannya suka sumpah serapah, suka caci maki, suka menghina, tangannya suka menyebar hoak, ini bukan muslim ini. Nabi katakan al-muslimu man salima muslimun. Orang muslim yang baik itu orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya, dari perbuatannya. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah itu apa kata Nabi? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Gampang diucapkan, berat diamalkan. Yang dimaksud orang hijrah itu kata Nabi adalah meninggalkan segala bentuk larangan Allah.
Ini baru hijrah. Ada orang sudah hijrah ngakunya, tapi cicilannya masih riba, belum hijrah. Belum hijrah. Ada komunitas hijrah, datang ke masjid taklim, datang dengan siapa? Saya datang dengan pacar saya Pak Ustadz. Belum hijrah. Gimana hijrah masih pacaran? Belum hijrah. Jadi hijrah itu meninggalkan segala macam larangan Allah. Dan ini harus diupayakan dan dipaksakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hijrah ini penting. Kedua macam hijrah ini penting. Hijrah secara fisik penting, tapi ini baru kulit saja. Banyak orang berhenti di sini. Dia merasa sudah jenggotnya sudah panjang, celananya sudah tinggi, kerudungnya sudah lebar, sudah berhenti kadang sampai di sini. Bahkan orang yang hijrah berhenti sampai di sini ini kadang banyak mudah memvonis saudaranya sama muslim. Dia mau berangkat ke masjid taklim, wah kita mau berangkat taklim nih, ente ngapain ahli neraka nongkrong-nongkrong pinggir jalan? Masya Allah, seolah-olah dia sudah ahli surga. Ini orang-orang baru hijrah fisik tuh begini kadang. Maka kita harus tingkatkan lagi ke hijrah secara hati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi mengatakan, la yastaqimu imana 'abdin hatta yastaqimu qalbah. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Jadi sampai hatinya benar-benar istiqomah. Dan ini istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Nabi kita itu ubanan. Dan ayat yang menyebabkan Nabi ubanan itu apa? Ayat tentang istiqomah. Di dalam surah Al-Ankabut, misalnya Allah Subhanahu wa taala kan berikan gambaran. Ahasiban nas an yatraku amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengaku dirinya beriman kepada Allah kemudian tidak diuji? Ada ceramah saya di YouTube dulu di sini, judulnya kalau nggak salah, semakin tinggi iman kita, semakin berat ujiannya. Bukan kita semakin rajin ke masjid semakin nggak ada ujian, Pak. Bukan kita semakin rajin datang ke taklim semakin nggak ada ujian, semakin berat ujiannya. Tapi jangan sampai kalau begitu mending nggak usah taklim aja, jangan. Semakin berat ujian, tapi solusi yang Allah akan berikan semakin banyak. Semakin berat ujian, semakin banyak juga dosa-dosa kita berguguran. Bukankah satu duri yang menusuk telapak kaki seorang hamba ketika dia ikhlas, maka berguguran satu dosa-dosanya, diangkat satu derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan musibah-musibah yang besar? Di dalam Al-Quran Allah gambarkan di surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui itu dulu mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu menyatakan saya beriman kepada Allah. Maka dikatakan kepada mereka, walakin qulu aslamnya, bukan, kalian belum beriman, kalian itu masih Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebelum hati kalian benar-benar beriman. Jadi yang benar-benar halus hijrah itu hati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik ini perlu, tapi yang lebih dominan adalah hijrah hati kita. Karena Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yusiru ilal qabri salasa marrah. Takwa itu tempatnya di sini, di hati, kata Nabi. Di sini, di hati, di sini, kata Nabi. Dan dia menunjuk dadanya 3 kali jamaah. Maka kalau kita memang mau hijrah secara maksimal, fisik dan hati kita harus memang benar-benar hijrah. Tidak cukup bagus kita datang ke masjid, bagus kerudungnya sudah lebar, tapi lebih bagus lagi ketika kita sudah mulai memahami bacaan sholat. Yang kita baca selama ini sudah paham belum artinya, sudah tahu belum maknanya, sudah selami belum kandungannya. Ini tidak lain dan tidak bukan harus dengan belajar. Maka hukum belajar agama itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajib hukumnya bagi laki-laki muslim dan muslim.
Dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah katakan, ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, setelah diturunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian dengan pakaian-pakaian yang mubah, dan pakaian yang paling istimewa apa kata Allah? Wa libasut taqwa, pakaian ketakwaan yang ada dalam hati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hijrah, maka pasti ada sesuatu yang akan kita tinggalkan, tapi jangan pernah khawatir, Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih hebat. Kadang orang masih ragu-ragu. Saya dulu pernah sampaikan, saya ngisi di pengajian di salah satu bank di kota Bekasi, nggak saya sebutkan dah alamat. Salah satu bank konvensional. Saya ngisi pengajian pertama, saya sama sekali tidak bahas tentang riba. Saya bahas tentang bagaimana sholat yang baik. Diundang lagi yang kedua, alhamdulillah. Saya bahas tentang siksa kubur. Agak serem dikit siksa kubur. Setelah habis siksa kubur dibahas itu, saya dipanggil kepala cabang, alhamdulillah. Minta foto pertama. Ada apa nih, kayak perpisahan terakhir. Minta foto. Kemudian bila bilang sambil nangis, bismillah Pak Ustadz, saya mulai hijrah. Besok saya resign dari bank ini. Padahal anak buahnya ada 150, Pak. Maka Nabi katakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu syai'an khairan minhu. Barang siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti jauh lebih hebat dari yang dia tinggalkan. Kadang kita masih khawatir. Kadang kita masih khawatir, saya kalau nggak nyicil riba ya nggak punya-punya, sampai kiamat nggak punya-punya, Pak. Sampai kiamat nggak punya-punya. Ada hadis yang mengatakan, intasdukillaha yasdukka. Ada seorang badui, ini saya ingat hadis ini, ada asbab wurudnya hadis ini. Ada seorang badui ikut perang. Orang badui ikut perang, setelah perang selesai, udah bubar. Ada ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah ini banyak, Pak. Nabi itu dapat jatah ghanimah bisa puluhan miliar. Puluhan miliar. Karena orang perang dulu bawa, belum tawanannya, itu kalau ditebus miliaran lagi. Ini dibagi oleh Nabi kepada tentara, nggak digaji tentara itu, kalau menang dapat jatah bagian perang. Dipanggillah, di absen, badui mana nih? Oh, dia sudah pulang. Oke, bawain nih ghanimah, harta rampasan perang sekian, bawa ke rumahnya. Pas dibawa, nggak mau nerima Pak badui ini, masya Allah. Badui ini nggak mau terima. Bukan karena ini saya ikut berperang, kata. Laisa ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Bilang sama Nabi, bukan karena ghanimah ini saya ngikut Muhammad. Panggil badui ini, kata Nabi, panggil menghadap Rasulullah. Maka ketika badui itu dipanggil, jatah ente. Badui kan ngomong ya sekenanya aja, Pak. Namanya orang badui hidup di pedalaman, keras. Ma'ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan karena ghanimah ini saya mengikuti Anda untuk berperang. Terus kamu ingin dapat apa berperang sama saya, kata Nabi. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Kata badui itu apa? Saya ingin tombak musuh menembus tenggorokan saya ini. Ditunjuk ininya, Pak. Ini namanya nahar. Ini ada agak lekungan di sini, namanya nahar. Kalau motong onta itu di sini dibacokin aja, nahar. Makanya yauman nahari. Jadi motong onta bukan di sininya, di sini paling bawah. Saya pingin tertembus panah atau tombak persis di sini ya Rasulullah. Lihat jawaban Nabi. Intasdukillaha yasdukka. Kalau kau jujur itu karena Allah, Allah akan kabulkan permintaan. Perang berikutnya persis, Pak. Persis di sini orang Badui itu tertusuk tombak atau panah. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakinlah. Jangan ragu-ragu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ragu-ragu. Jangan dulu deh, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakin Allah akan ganti. Tentunya kadang Allah gantinya nggak langsung, Pak.
Mungkin diuji dulu untuk membersihkan. Diuji dulu oleh Allah, mungkin sakit dulu dia, jatuh bangun dulu dia. Segala macam. Lihat, coba bergabung dengan komunitas orang-orang yang keluar dari riba itu. Luar biasa ujian mereka. Tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Kemudian ketika kita nggak sanggup melakukan itu, Allah sebutkan di surat An-Nisa. Tadi belum dibacakan ayat 97-nya. Innalladzina tatawaffahumul mautu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dulu menzolimi diri mereka, nggak mau hijrah, nggak mau meninggalkan maksiat, nggak mau meninggalkan riba, nggak mau meninggalkan transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dia. Qalu fima kuntum. Allah hisab dia. Allah tanya, "Kenapa kamu dulu begini?" Orang ini menjawab apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya Allah, saya ini lemah. Saya hanya karyawan, gaji saya di bawah UMR. Saya nggak bisa sholat Jumat karena ada larangan dari kantor saya. Saya nggak bisa sama sekali ninggalin riba karena negara saya mayoritas orang punya itu harus dengan riba. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami lemah dulu ya Allah di muka bumi ini. Maka Allah jawab. Allah sudah siapin Pak jawabannya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, rezeki Allah sebar, kenapa tidak hijrah? Lihat, fatuhajiru fiha, kenapa enggak hijrah? Lihat jawaban akhirnya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 97. Kalau begitu kata Allah, enggak apa-apa, tempatmu sekarang neraka jahanam ya. Dan itu tempat kembali yang sangat mengerikan. Semua yang akan terjadi ini sudah Allah berikan gambarannya kepada kita jamaah. Tinggal kita sekarang. Momen hijrah yang depan mata ini tanggal berapa besok? Mau kita manfaatkan dengan baik atau tidak? Kita mau tidak meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan pikirkan lagi kata orang. Kalamun nas la yantahi, omongan orang Pak sampai kiamat nggak ada habisnya. Kita rajin ke masjid aja diomongin Pak, nggak ke masjid lebih diomongin. Dulu ada kisah-kisah itu Juha, ada namanya kisah Juha, ada yang mengatakan kisah dari Abu Nawas. Ada yang mengatakan kisah ini dari kisah hikmah Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kalau kita baca tafsir surat Luqman. Luqman itu pernah jalan sama anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Keledai itu kan kecil, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari onta. Lebih kecil dari onta, lebih besar dari kuda, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda, lebih besar. Kecil ini, tapi kuat. Ini kalau dinaikin 2 orang kan kayaknya zolim banget kita naikin kambing sama anak kita. Lewat satu kampung. Apa kata orang kampung itu? Ini orang tidak punya peri kehewanan misalnya. Masa hewan kecil dinaikin 2 orang? Apa kata Luqman? Tuh nak lihat, orang ngomong kan. Sekarang kamu naik, abah turun. Kita lewat kampung satunya. Apa kata orang di kampung sebelah? Anak durhaka. Enak-enak di atas keledai, bapaknya suruh jalan. Masya Allah. Nggak selesai situ. Oke nak, kamu turun, abah naik. Abahnya naik. Bapak nggak sayang sama anaknya, kata kampung sebelahnya lagi. Masa dia enak-enak di atas, anaknya disuruh nuntun. Akhirnya apa? Ya udah nak, bismillah, keledainya kita bopong bareng-bareng. Keledainya digendong Pak berdua. Apa kata kampung sebelah? Ini gila, punya keledai bukan dinaikin malah digendong. Artinya kalamun nas la yantahi. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pikirkan kata orang kalau mau hijrah. Entar apa kata ibu saya, apa kata mertua saya kalau saya pakai kerudung panjang. Apa kata tetangga saya kalau saya setiap 5 waktu ke masjid sholatnya. Ntar saya dibilang soalim, ntar dibilang begini. Udah, kalamun nas la yantahi. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang sudah nggak zaman, Pak. Mikirin omongan orang, udah. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka segera berhijrah. Baik itu hijrah secara fisik atau hijrah secara maknawi atau hijrah secara hati, lakukan berbarengan dua-duanya, maka hasilnya akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang sebaliknya, baru awal-awal hijrah, Masya Allah, tiap malam sholat tahajud, Pak. Tiap malam sholat tahajud, tapi jam 4 tidur, subuhnya jam 7. Ini salah kaprah ini. Dia melakukan amalan sunnah, meninggalkan yang wajib. Sementara barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi apa? Faka'anna maqama lailata kullah. Seolah-olah dia sedang qiyam, seluruh malamnya itu dia qiyam. Jadi dia lakukan amalan sunnah, dia ditinggalkan yang wajib. Ini salah. Salah jamaah. Maka ini harus berbarengan. Ketika kita hijrah, maka lakukan dulu semampu kita yang wajib-wajib, dan lakukan ini dengan paksaan dulu. Dengan paksaan kita lakukan. Demi Allah, kalau Quran di rak buku kita itu nggak paksa kita ambil kemudian kita buka kita baca, itu sampai lumutan nggak akan kita baca, Pak. Memang harus dipaksa. Begitu juga ke masjid, harus dipaksa. Baca Quran harus dipaksa, datang ke majelis ilmu harus dipaksa. Kita kalau nggak dipaksa, Pak, anak-anak kita kalau nggak dipaksa di sekolah itu menghafal juz 30, dia nggak akan hafalin itu. Nggak akan hafal, mustahil ada ujuk-ujuk langsung hafal, nggak mungkin. Semua harus dengan paksaan. Nah, kita pun untuk melakukan hijrah ini, untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik harus dipaksa. Maka ketika kita sudah hijrah begini, maka lakukan tahapan-tahapan berikutnya. Dulu saya pernah dengar kajian dari almarhum Ustadz Ahjami Sami'un Jazuli. Maka dia katakan apa? Al-hijrah minal mukhtalaf fih ilal muttafaq alaih. Pada saat ini kita harus mulai berhijrah dari perkara-perkara kecil yang membuat kita hilaf kepada sesuatu yang disepakati. Jangan lagi berantem masalah kunut subuh, masalah jari telunjuk gerak-gerak, masalah sedekap, masalah bismillahnya zahar atau sir. Sudahlah, ini sampai kiamat dibahas nggak bakalan habis, Pak. Sampai kiamat dibahas nggak bakalan habis. Maka saya sangat setuju dengan perkataan Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Nata'awan bimattafaqna. Kita saling menolong terhadap sesuatu yang kita sepakati. Wa natasama, dan saling bertoleransi terhadap sesuatu yang nggak kita sepakati. Bapak coba lihat Syekh Sudes, ketua DKM Masjidil Haram, Pak. Pernah dengar baca bismillah jadi imam di Masjidil Haram? Pernah dengar nggak, Pak? Bismillahnya keras. Pernah dengar? Nggak pernah, Pak. Tapi lihat ketika dia pergi ke Indonesia, mazhabnya Syafi'i, dia imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Bagaimana dia bacanya? Bismillahnya zahar, Pak. Buka sekarang di YouTube ada. Ini ulama besar. Kalau kita baru tahu satu hadis ribut. Saya punya kawan umroh kemarin, celananya masih panjang, agak-agak keinjak. Ada orang lagi semangat sekali hijrah. Teman saya lagi sholat, mata kakinya dipegang, Pak. Dibilang apa? Finnar, finnar. Ini masuk neraka, masuk neraka. Gimana nggak ngajak berantem kalau begini? Nah, ini jamaah ini banyak sekarang terjadi. Sekarang orang tuh dilihat itu dari fisik dulu. Saya pernah pulang kampung ke Bali, di daerah Jember, Jawa Timur. Saya mampir salah satu masjid. Saya kalau pulang itu pakai baju kaos biasa, baju kaos. Sholat di salah satu masjid, nggak jadi sholat sampai di masjid itu. Saya sampai keluar dari masjid, saya dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Lihatin, Masya Allah. Jadi orang dinilai kadang dari fisiknya. Bahkan saya dulu waktu kuliah di LIPI ya, saya biasa pakai lepis, kadang pakai baju biasa, sisiran juga ya biasa lah. Teman-teman ada sebagian itu saya ucapin salam nggak mau jawab. Teman-teman beda kelas. Saya tanya ke teman yang lain, kenapa nggak mau jawab salam saya itu? Inti mahasiswa UKI katanya.
Mahasiswa UKI, Universitas Katolik kita dibilang, Pak, Masya Allah, gara-gara bajunya beda, celananya lepis. Maka harus yang kuliah di LIPI harus pakai baju koko, pakai peci gitu? Kan enggak. Jadi orang sekarang menilai saudaranya sama muslim itu dari segi fisik. Nah, ini jamaah yang dah. Jauhin hal-hal semacam ini. Kalau kita baru belajar atau kita ingin mendalami, sudahlah. Kemudian hijrah juga, kita ini harus sudah bisa apa? Al-bahthu anil ardil jadid li gharsi sajaratad da'wah. Kita ini sudah harus ekspansi, mencari peluang-peluang yang besar untuk menegakkan dakwah ini. Udah jangan lagi berkutat di hal-hal yang sepele. Bagaimana kita mendirikan rumah tahfidz agar orang-orang yang hafal Quran, bagaimana anak-anak yang tidak bisa belajar agama kita cari dana donatur untuk dia bisa belajar agama dengan baik. Ini yang harus kita lakukan, mencari tempat-tempat, lahan-lahan untuk menanam pohon dakwah ini. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Kita punya anak, kita nggak hafal 30 juz, anak kita minimal hafal 10 juz. Coba lakukan itu. Jangan sampai kita juz 30 tidak hafal, anak kita cuma 3 surat hafalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini musibah jamaah. Umar nggak hafal banyak hadis, tapi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, hafal 2000 hadis lebih, Pak. Ribuan hadis dia hafal. Kita bisa nggak seperti itu? Kita nggak paham agama dengan baik karena mungkin dulu sekolah nggak di sekolah agama. Masa anak kita pun harus begitu? Anak kita harus sekarang paham agama dengan baik. Maka inilah hijrah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, mungkin ada tanya jawab aja kali ya.